Baik. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini, kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun kenyataannya keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh. Ya, teman-teman, Jokowi tuding penggugat ijazah Gibran punya backing. Subhan tunjuk saja siapa orangnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Nah teman-teman, kita telah melihat tadi ijazah Jokowi dan Gibran harus ditujukan dengan sampai rakyat marah nanti kayak di Nepal. Mantap Pak Subhan, usut terus. Kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak dengan susah sampai selesai datang cari kerja susah. Pumpung kini masih menjabat wapres, perlu dan wajib dipertanyakan. Semangat Pak Subhan, penjuang kebenaran dan kejujuran, saya mendukung. Saya selalu rakyat, IND setuju dan tuntunan KPD Wapres 125 tahun untuk kas negeri ini murni perjuangan untuk rakyat Indonesia.
ijazah bapak dan anak menjadi masalah besar. Kalau itu memang benar, betapa bedanya moral keluarga tersebut. Gampang lihat skripsi, lihat fotonya, dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi pengangguat harus dipenjara. Mantap, Pak Subhan terus ungkap kebohongan dan pemalsuan ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Wajib diadili Gibran dan Jokowi akan segera. Banyak sudah kerusakan negara. Ungkap terus biar gerombolan naburus malu. Itu pandainya Mulyono sudah terdesak menyebut ada deking pengguat, pandi entah yang malu. Anak sama bapak sama saja, tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Kalau memang ada, nggak usah bawa pengacara bikin ngadu saja. Mantap, lanjutkan, Jokowi dinepalkan saja. Lanjut terus Pak Subhan, semoga Allah melindungi bapak. Maju terus Bapak Subhan, libas ijazah palsu sampai ke liang kabur. Kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah bisa dan wapresnya, maka apalagi gunanya kita bernegara. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua jadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur. Kalau orang ngeres, pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Subhan, bongkar terus sampai tuntas ijazah palsu ini. Berapa Bapak Subhan, maju terus, tuntut ijazah Gibran sampai tuntunan 125T terkabul. 60 pengacara adab di pihak Jokowi tentunya tak bisa mengalahkan si muka tembok secara analisa atau disimpulkan sudah pasti ijazah Jokowi palsu. Sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukin. Kalau memang asli kenapa takut? Yang ditakuti kalau ijazahnya palsu. Jokowi, Gibran, KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan selesai. Paham? Jokowi cuman bisa ngomong ada orang besar di balik ijazah Gibran. Padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Jokowi, kamu mbok jadi orang yang terbuka. Nggak buat keruh negara dan periode presiden itu lama, jadi orang nomor 1 harusnya. Kamu jadi negarawan dan foya-foya menikmati uang rakyat, gak mikir ya nista hidupnya. KPUD harus menjadi tergugat. Berikutnya, patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi wali kota dan wali presiden. Wakil presiden segera mengundurkan diri supaya nggak malu terus dan bikin malu seluruh rakyat Indonesia. Kita sedang menonton keluarga palsu. Coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salahnya dan yang benar akan dibawa ke pengadilan. Kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri dan jangan dianggap biasa-biasa saja. Karena jika perilaku ini jalan terus, maka eksistensi bangsa negara Indonesia pasti tinggal menjadi sejarah sebagai negara hukum. Kalau semua baik-baik saja, tentu tidak ada orang yang akan mempermasalahkan. Jokowi menganggap remeh pendidikan, menganggap uang segalanya, dipikir ijazah itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Sudah terbuktikan Jokowi Gibran bisa beli ijazah tapi tidak bisa membeli ilmunya, karena tak berilmu akhirnya tak punya rasa malu. Kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut. Ayo Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak akan menjadi rusak. Ini bapaknya pagi-pagi nuduh orang yang menggugat dirinya dan anaknya ada backing orang besar di belakangnya itu. Tunjuk saja pengecut lu. Tahu kamu yang jadi backingnya ya kami rakyat yang kamu bohongi selama 10 tahun. Semoga sehat selalu Pak Subhan, maju terus demi kebenaran keadilan. Gaspol, jangan sampai negara sebesar ini dipimpin oleh si Samsul. Mosok ditanya warga bagaimana cara mengatasi banjir di Bali, kok malah nggak bisa jawab. Mik mau dilepar ke orang di sampingnya capek. Bapak dan anak wajib dihukum.
Ternak dan buset nggak sadar-sadar kecuali dan bangkrut Joko dan diadili, ternaknya bisa nangis makan negeri Konoha. Pencalonan Gibran Wapres pun cacat hukum baru 24 jam, putuskan MK nomor 90, ujuk-ujuk KPU sudah terima pendaftaran Gibran, belum ada KPU yang KPU-nya, apalagi DPR komisi belum ada nyatakan apa-apa waktu itu. Orang baru 24 jam putusan MK nomor 90 itu, malah MK masih bersidang. Presiden bermasalah yang pernah ada di Indonesia kok dikit kali 125 triliun, seharusnya 11 ribuan triliun dong biar bisa bayar utang 8.000 triliun dan 300 triliun lagi untuk kerusakan lingkungan. Makzulkan Fufu Fafa sekarang juga supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya 10 tahun telah menipu kita, rakyat Indonesia, dan juga adil dipenjarakan bersama bapaknya juga. Pak Subhan di backingnya oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu dituntan hardship. Orang yang berbohong kepada orang banyak, maka orang itu akan dimusnahkan oleh Allah di neraka jahanam, insya Allah. Terus kejar bapak, semua orang benar mendukungmu. Ya emang ada backingnya, itu seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Pastikan sidaknya nanti transparan. Jokowi, famili dan ternak-ternaknya di semua struktur pemerintah telah melakukan kejahatan yang terencana guna menguasai jabatan presiden dan wakil presiden untuk merampok kekayaan negara dan menjajah rakyat untuk dimiskinkan. Pengadilan kok membuat rendah wibawanya sendiri dengan melanggar aturan. Capek. Yang terhormat, kami masyarakat jelata sangat malu untuk penjabat negara masih memakai ijazah palsu. Tolong para aparat negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi negara kita Republik Indonesia di masa yang mendatang. Tunjukkan aja ijazah asli, ikan selesai lopak. Satu keluarga menyanggar gelar siluman produksi pasar pramuka oleh si Profesor Abal atau pula namanya Paiman. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa komen di bawah.